Shalom, perkenalkan saya Jonathan Glenn Arturi Tolomalo, NIM 2314201129, kelas 4 Fakultas Keperawatan semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tetanus dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Escape MKes. Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penyakit tetanus ini termasuk penyakit yang tidak menular. Bakteri Clostridium tetani ini biasanya berada di tanah, debu, jalan, feses manusia, dan feses binatang. Bakteri ini kemudian menginfeksi manusia melalui luka terbuka, luka sayatan, ataupun luka lainnya. Setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri tersebut berkembang sporanya dan menghasilkan toksin yang disebut tetanospasmin. Tetanus merupakan salah satu penyakit yang berbahaya di dunia karena sampai saat ini obatnya masih belum ditemukan. Dan pengobatannya tidak cukup hanya pada imunisasi saat bayi. Penyakit ini menyebabkan kontraksi khususnya pada rahang dan otot leher yang umumnya dikenal sebagai kejang mulut. Banyak masyarakat di daerah pedalaman tidak mengerti seberapa penting imunisasi sejak dini dan kurangnya pemahaman bahwa tetanus adalah salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Tetanus dapat ditemukan pada lingkungan maupun hewan peliharaan. Tetanus tidak menyebar dari orang ke orang. Etiologi penyakit tetanus. Tetanus disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani yang ditemukan di tanah, debu, atau kotoran hewan. Ini adalah basil anaerobik gram positif, pembentuk spora dan obligat. Bakteri ini dan sporanya ditemukan di seluruh dunia, namun lebih sering ditemukan di daerah beriklim panas dan basah yang tanahnya kaya bahan organik. C. tetani dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka tusuk, laserasi, kerusakan kulit, atau inokulasi dengan jarum suntik atau gigitan serangga yang terinfeksi. Sumber infeksi yang paling umum adalah luka yang seringkali sepele dan luput dari perhatian, seperti luka robek ringan akibat serpihan kayu atau logam dan duri. Populasi berisiko tinggi mencakup mereka yang belum menerima vaksinasi, penggunaan obat-obat terlarang, dan mereka yang mengalami imunosupresi. Penyebab lainnya telah didokumentasi melalui prosedur pembedahan, suntikan intramuskular, patah tulang terbuka, infeksi gigit, dan gigitan anjing. Adapun penyebab tetanus yaitu oleh bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini membentuk spora dan bersifat obligat anaerob. Spora melindungi dirinya selama berada di lingkungan terutama tanah yang lembab dan hangat yang berasal dari kotoran manusia dan hewan. Gejala tetanus. Tetanus memiliki masa inkubasi berkisar 3-21 hari. Namun rata-rata masa inkubasi tetanus adalah 7 hari. Pada mayoritas penderita, gejala tetanus akan muncul setelah 1-2 minggu terinfeksi bakteri Clostridium tetani. Secara umum, tetanus dapat menimbulkan gejala seperti trias, ringgitis otot, spasmi otot, dan ketidakstabilan otonom, kekuatan otot, kesulitan membuka mulut, kekakuan leher, dan kekakuan punggung. Pada kasus tetanus yang berat, gejala yang muncul adalah gangguan otonom seperti berkeringat, salivasi, hiperperiksia, meningkatnya sekresi bronkus, tatis lambung, serta ileus. Pada tetanus yang berat juga memunculkan komplikasi seperti gagal ginjal akut, atelektasis, pneumonia aspirasi, ulkulus peptikum, infeksi trakus urinarius, trombosis vena, retensi urin, tromboembolin, dan ulkus decubitus. Komplikasi dari penyakit tersebut. Komplikasi meliputi kontraksi otot pernapasan, pita suara, dan area penting lainnya di tubuh. Aktivitas simpatik berlebihan adalah penyebab paling signifikan kematian terkait kasus tetanus pada pasien kritis. Komplikasi lebih lanjut meliputi 1. Kelumpuhan pita suara menyebabkan gangguan pernapasan. 2. Disfungsi otonom menyebabkan hipertensi. 3. Asfiksia. 4. Patah tulang panjang. 5. Ileus paralitik. 6. Diskolasi sendi. 7. Pneumonia aspirasi. 8. Luka teken. 9. ulkus stres. 10 koma. 11 kelumpuhan saraf, 12 retensi urin, 13 kejang.
patofisiologi penyakit tersebut. C. tetani mengeluarkan racun tetanoplasmin dan tetanolsin menyebabkan karakteristik kejang tetanik, yaitu kontraksi umum otot, oknosis, dan antagonis. Secara khusus, tetanoplasmin mempengaruhi interaksi endplate, saraf, dan otak, menyebabkan sindrom klinis kekuatan, kejang otot, dan ketidakstabilan otonom. Di sisi lain, tetanolsin merusak jaringan. Di tempat inokulasi, spora tetanus masuk ke dalam tubuh dan berkecambah di luka. Perkecambahan memerlukan kondisi anaerobik tertentu seperti jaringan mati dan rusak yang memiliki potensi reduksi oksidasi rendah. Setelah berkecambah, mereka melepaskan tetanoplasmin ke dalam aliran darah. Toksin ini memasuki terminal prasinaptik di palet ujung neomuskular, neuron motorik, dan menghancurkan protein membran sinapatik vesikular yang mengakibatkan inaktivasi transmisi saraf penghambat yang biasanya menekan neuron motorik dan aktivitas otot. Ini dapat melumpuhkan saraf otot. Selanjutnya, toksin ini melalui transport oksonal retrograde berpindah ke neuron di sistem saraf pusat, di mana ia juga menghambat pelepasan neurotransmitter. Ini terjadi kira-kira 2-14 hari setelah inokulasi. Karena glisin dan GABA adalah neurotransmitter penghambat utama, sel gagal menghambat respon refleks motorik terhadap rangsangan sensorik sehingga menyebabkan kejang tetanik. Hal ini dapat menyebabkan aktivitas dan kontraksi otot yang sangat kuat sehingga terjadi patah tulang dan robekan otot. Masa inkubasi dapat berlangsung dari 1 hingga 60 hari, tetapi rata-rata sekitar 7-10 hari. Tingkat keparahan gejala bergantung pada jarak dan sistem saraf, dengan gejala yang lebih parah berhubungan dengan masa inkubasi yang lebih pendek. Setelah neurotoksin memasuki bintang otak, disfungsi otonom terjadi. Biasanya pada minggu kedua timbulnya gejala dan hilangnya kendali otonom. Pasien dapat mengalami tekanan darah dan detak jantung yang labil, diuresis, bradyartemia, dan serangan jantung. Gejala dapat berlangsung selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dengan angka kematian sebesar 10% pada mereka yang terinfeksi. Bahkan lebih tinggi pada mereka yang tidak mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Sering terjadi komplikasi neuropsikiatrik, motorik, dan jangka panjang pada penyintas. Namun, banyak yang sembuh total. Pathway dari penyakit tetanus bisa lihat dari samping sini. Pemeriksaan penunjang pertama, elektrolit atau tidak seimbang sebagai pencetus kejang. Kedua, glukosa hipoglikemia sebagai pencetus kejang. 3, ureum atau kreatinin, peningkatannya dapat meningkatkan resiko kejang, sel darah merah, dan yang terakhir kadar obat dalam racun. Diagnosa keperawatan mengenai penyakit tetanus. 1. Kejang berhubungan dengan penyebaran toksik Clostridium tetani di sistem saraf di otak. Bersihin jalan napas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi spektrum. 3. Pola napas tidak teratur berhubungan dengan jalan napas terganggu akibat spasmi otak pernapasan. 4. Hipertermi berhubungan dengan efek toksin. 5. Gangguan rasa percaya diri berhubungan dengan kesulitan berbicara. 6. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kondisi lemah. 7. Resiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan intake yang berkurang dan oliguria. 8. Konstipasi berhubungan dengan penurunan gerak paralestik usus. 9. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan spasmi otak pengunyah. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo, bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan.